Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting. Bagaimana sih setiap generasi melihat dunia finansial? Dari generasi boomers hingga Gen Z, setiap generasi memiliki pandangan dan strategi yang berbeda dalam mengelola keuangan mereka. Penasaran bagaimana cara mereka bisa berbeda? Yuk, kita dalami lebih lanjut yang mungkin bisa mengubah cara berpikir kamu tentang uang. Dimulai dari generasi boomer ya, yang lahir setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1946 sampai 1964. Saat ini mungkin telah atau mendekati pensiun, atau malah ada juga dari mereka yang masih aktif secara sosial, ekonomi, dan politik ya, masih berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Oh iya, generasi boomer biasanya dikenal dengan generasi yang lebih tradisional dan cenderung memiliki pola konservatif terkait keuangan. Boomers cenderung lebih mempercayai sistem perbankan tradisional, investasi properti, atau saham. Teman, kita berlanjut ke generasi milenial ya, yang lahir antara awal tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Yang mana saat ini generasi milenial menempati berbagai posisi dan peran di berbagai bidang dalam masyarakat, seperti pekerja kantoran, profesional, wirausaha, pendidik dan akademik, seniman, dunia kreatif, hingga dalam bidang teknologi dan inovasi. Milenial ini adalah generasi pertama yang benar-benar merasakan dampak digitalisasi ekonomi. Menurut sebuah studi oleh Pew Research Center, milenial cenderung lebih skeptis tentang kemungkinan memiliki masa depan finansial yang lebih baik dari orang tua mereka. Hal ini mendorong milenial untuk lebih eksploratif dalam investasi seperti pasar saham dan cryptocurrency. Dan terakhir, halo Gen Z! Kamu warga yang lahir antara tahun 1997 hingga awal 2000-an. Generasi Z itu termasuk kelompok yang dinamis dan berpengaruh dalam masyarakat saat ini. Serta peran mereka kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sebagai individu, juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Gen Z cenderung menggunakan teknologi finansial secara luas ini, teman. Mereka mengelola keuangannya dengan pendekatan yang unik dan berbeda dari generasi sebelumnya, seperti aplikasi investasi dan platform digital untuk mengelola keuangan mereka. Lebih cenderung juga untuk memulai investasi lebih awal meskipun resiko lebih tinggi, tapi punya lebih banyak waktu untuk memulihkan potensi kerugiannya. Gen Z juga cenderung lebih fleksibel dalam pendekatan keuangan mereka dengan mencoba berbagai strategi dan eksperimen untuk mengelola keuangannya. Teman, sekarang kamu udah tahu kan gimana cara generasi milenial dan Gen Z mengatur keuangannya dengan keren? Mereka nggak cuma nabung tapi juga cerdas dalam berinvestasi. Dari aplikasi finansial sampai sumber pendapatan tambahan, mereka punya trik-trik andalan buat meraih stabilitas finansial. Jadi, jangan takut buat eksplorasi cara yang paling cocok buat kamu sendiri. Tetap fleksibel, kreatif, dan selalu siap buat melek finansial. Yuk, berani atur duit demi masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman.